Salam sehat kepada Bapak Ibu Tim Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2024. Saya Dr. Anya Liria Sutanto, spesialis neurologi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Tim Asesor yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menonton dan memberikan penilaian dan masukan dalam video pengajaran ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait rencana pembelajaran mata kuliah untuk kepaniteraan klinik neurologi. Berikut ini adalah identitas mata kuliah, yaitu untuk kepaniteraan neurologi atau ilmu penyakit saraf yang akan diajarkan pada kepaniteraan klinik semester 7 atau 8 dengan satuan kredit atau 3 SKS. Pelaksanaan pada kepaniteraan klinik neurologi ini berlangsung selama 5 minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 7 sampai dengan pukul 4 sore, dengan stase-stase yang terbagi di beberapa wahana atau rumah sakit. Wahana dari pendidikan yaitu di Rumah Sakit Siloam, Gedung A dan Gedung B, yang meliputi poliklinik atau instalasi rawat jalan, serta bangsal rawat inap, stroke unit, dan juga ruang instalasi gawat darurat. Termasuk di dalamnya adalah penunjang-penunjang terkait, seperti bagian radiologi dan juga laboratorium. Berikut ini adalah sedikit gambaran dari Rumah Sakit Wahana Pendidikan di Siloam Gedung A dan Gedung B. Selanjutnya, berikut ini adalah nama 10 orang pengajar untuk kepaniteraan klinik neurologi, yang berisi dari 10 spesialis neurologi dengan berbagai jenjang dan jabatan. Berikut ini terlampir adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mencakup CPL 1 sampai dengan CPL 14. Dengan yang pertama, CPL 1 terkait pada sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, yang juga dilengkapi dengan CPL 2 terkait sikap, yaitu melakukan praktik kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien. CPL 3 dan 4 mencakup keterampilan umum, yaitu pada KU 6 dan KU 11, baik untuk meningkatkan keahlian keprofesian, dan juga bertanggung jawab pada pekerjaan yang sesuai dengan kode etik profesi. Pada CPL 5 sampai dengan CPL ke-10 meliputi keterampilan khusus, yaitu KK1, KK2, 3, 4, 8, dan 10. Di sini digambarkan bahwa mahasiswa diharapkan mampu melakukan prosedur diagnosis dan mengintegrasikan hasil-hasil mulai dari pemeriksaan klinis yang akan sesuaikan dengan masalah dari pasien. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan prosedur diagnosis yang sampai pada tahap mengusulkan pemeriksaan penunjang serta melakukan interpretasinya sesuai dengan kompetensi dokter umum. Keterampilan khusus lainnya yang hendak diajarkan adalah tata laksana klinis yang komprehensif dan holistik, meliputi promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Pada mahasiswa juga diharapkan adanya CPL 11 sampai dengan CPL 14. Di sini diharapkan menguasai teori aplikasi ilmu biomedik, ilmu humaniora, kedokteran klinis, dan juga kesehatan masyarakat atau kedokteran komunitas, hingga teori aplikasi pada upaya promosi, prevensi, penegakan diagnosis, yang semuanya akan disesuaikan dengan keterampilan pada ilmu penyakit saraf. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK, terdiri dari CPMK 1 sampai dengan 7. Di sini meliputi berbagai hal, mulai dari mampu menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam praktik kedokteran dalam rotasi ilmu penyakit saraf, mampu mengintegrasikan pengetahuan, baik anatomi maupun patomekanisme dari penyakit-penyakit saraf, sampai pada suatu keterampilan khusus, di mana mahasiswa mampu mengaplikasikan prosedur diagnosis penyakit saraf dalam bentuk anamnesis dan pemeriksaan fisik,
serta menginterpretasikan dan menganalisis hasil pemeriksaan hingga tegak suatu diagnosis maupun diagnosis banding. Di sini mahasiswa juga akan diajarkan untuk mampu merumuskan tata laksana awal dari penyakit saraf yang akan disesuaikan dengan level kompetensi dari dokter yang mengacu pada SKDI, serta menyadari keterbatasan diri dan melakukan rujukan di mana kasus diperlukan. Mahasiswa juga diajak untuk mampu memanfaatkan informasi kesehatan dalam melakukan praktik kedokteran di bidang penyakit saraf, hingga mengaplikasikan suatu komunikasi yang efektif bagi pasien dan juga keluarga dalam penyakit saraf. Metode pembelajaran pada kepanitraan klinik neurologi ini meliputi minggu 1 hingga minggu kelima, di mana minggu pertama akan banyak difokuskan pada review-review atau pengulangan membaca kembali dari ilmu-ilmu dasar baik anatomi, patofisiologi, hingga teknik pemeriksaan fisik. Menggunakan teknik kuliah, kemudian juga observasi secara langsung dan diskusi terkait kasus-kasus yang ditemukan, serta mahasiswa belajar untuk mencari kasus untuk dilaporkan pada minggu kedua hingga minggu keempat. Di minggu kedua dan keempat, mahasiswa akan berlatih mengenai keterampilan secara anamnesis maupun pemeriksaan fisik dan melihat pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang banyak digunakan pada pemeriksaan saraf, seperti EEG, EMG, pemeriksaan radiologi, dan juga laboratorium. Pada kesempatan ini, pada minggu kedua dan keempat, mahasiswa diajak untuk melakukan suatu presentasi kasus dan juga journal reading untuk memperkaya keilmuan, kemudian approach klinis, dan juga praktik-praktik dalam penyakit saraf. Di minggu kelima, mahasiswa akan melakukan banyak penerapan keterampilan, baik pada rawat inap maupun rawat jalan, serta mendapatkan kesempatan dalam penilaian untuk analisis kasus melalui mini CX dan juga penilaian akhir melalui ujian OSCE. Berikut ini terlampir adalah penilaian dan evaluasi, mulai dari penilaian secara akademik atau penilaian harian berupa 2 kali case report, 1 kali presentasi kasus, 1 kali journal reading, dan juga mengumpulkan minimal 10 kasus untuk dinilai dalam penyusunan rekam medisnya, dengan bobot masing-masing mulai dari 5 sampai dengan 15%. Dengan penilaian seperti ini diharapkan mahasiswa mendapatkan penilaian berlapis untuk menggambarkan kemampuan dalam aktivitas hariannya, yang nantinya juga akan dilengkapi dengan suatu penilaian formatif dari mini CX, di mana mahasiswa memiliki kesempatan menunjukkan keterampilan dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, keterampilan berkomunikasi, serta menganalisis kasus. Untuk penilaian akhir, kami menggunakan Objective Structured Clinical Examination atau OSCE yang berbobot 30%. Di sini mahasiswa akan mendapatkan 5 station khusus, yaitu 3 kasus dengan standardized patient, di mana di sana mahasiswa akan melakukan pemeriksaan secara langsung dengan kasus yang melekat dan sesuai dengan SKDI pada penyakit saraf, serta 2 analisis kasus yang bersifat komprehensif. Pada penilaian ini juga didapatkan suatu penilaian yang kita sebut sebagai Global Rating Scale. Global Rating Scale ini ada yang bersifat formatif dan juga sumatif. Yang sumatif diberikan pada mid rotation, yaitu pada minggu ketiga, sebagai masukan atau feedback awal bagi mahasiswa untuk menilai apa-apa saja yang dapat diperbaiki dan perlu dikembangkan. Dan pada akhir diberikan nilai sumatif sebesar 30% untuk Global Rating Scale atau GRS pada end rotation, yang meliputi penilaian sehari-hari dalam melaksanakan rotasi, kemudian dalam engage atau hubungan dengan pasien dan juga keluarga pasien. Pemetaan penilaiannya terlampir sebagai berikut, mulai dari case presentation berbobot 10% yang meliputi CPMK 2 hingga 6, case report 10% untuk CPMK 2 sampai dengan 6, journal reading untuk CPMK 1, 2, dan 6, serta medical record dengan bobot 15% untuk CPMK 3, 4, 5. Hingga OSCE yang meliputi keseluruhan CPMK 1 sampai dengan 7. Untuk rentang nilai A sampai dengan E, hari ini saya akan melakukan bimbingan bersama dengan mahasiswa kepanitraan klinik neurologi mengenai pemeriksaan fisik dalam neurologi.
Semuanya, jadi hari ini kita sebetulnya mau review ya, mereview pemeriksaan fisik neurologis, karena kalau belajar dari awal rasanya pasti nggak akan cukup nih waktu 1 sampai 1,5 jam. Tapi intinya adalah ini memperdalam apa yang kalian pelajarin waktu clinical skill dulu. Jadi dulu kan waktu blok neuro sudah pernah ya, jadi detailnya saja dan mungkin PF yang agak lebih spesifik dibanding dulu. Kita coba mulai yuk. Jadi kita coba 20 menit pertama ini kita mereview apa aja sih PF-nya. Jadi kalau kalian mau lihat panduannya, sebetulnya cukup mudah, kalian bisa lihat di bagian lembar status neurologi ini. Tidak ada urutan khusus dalam pemeriksaan, tapi urutan ini akan membantu supaya tidak ada yang terlewat. Sebetulnya intinya itu. Jadi usahakan memang semuanya mulai dari atas sampai bawah supaya nggak ada yang ke-skip. Jadi dari awal selalu kita periksa yang pertama harus apa pemeriksaannya? GCS atau kesadaran. Karena kesadaran ini akan menentukan PF apa selanjutnya yang bisa dilakukan nih. Kan misalnya pasien tadi ada yang afasia, selanjutnya nggak bisa dilakukan PF-PF yang harus memerlukan kooperasi dari pasien. Atau kalau pasiennya GCS 15, artinya kalian expect bisa melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Jadi kira-kira kayak gitu. Makanya kenapa GCS selalu ada di atas. Paksain mau periksa yang lengkap juga tidak mungkin. Jadi tetap harus TTV awal, baru GCS pasien. Terus yang kedua, setelah GCS, cek tanda rangsa menial, kaku kudu, klase kernik, Brusinski, dan seterusnya. Kalau udah turun lagi, daerah kepala, jadi untuk periksa cranial nerve, baru kemudian turun lagi ceknya bagian kaki tangan. Kaki tangan kan ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama cek motorik, termasuk di dalamnya artinya cek tonus, trofi, kekuatan, terus masuk ke dalam refleks. Nah itu semuanya masuk dalam satu kelompok besar motorik sebenarnya. Jadi refleks fisiologis, refleks patologis, baru kemudian ini selesai lanjut ke sensori. Sudah selesai, maju lagi ke koordinasi dan keseimbangan, baru special test sesuai dengan pemeriksaan yang kalian perluin. Jadi runtutannya selalu kayak gitu. Jadi usahakan tidak ada yang terlewat, karena kalau bolak-balik nanti pasti lupa. Akhirnya ada hal-hal yang nggak keperiksa. Kemudian sekarang kita pertama bahas GCS dulu ya, mungkin. Kosmetis GCS 15, bisa seperti itu boleh. Karena kadang kalau cuma bilang somnolennya seberapa nih, E3K atau dia sampai E4. Jadi paling baik kalau bisa dipadankan dua-duanya. Waktu cek BCS, ya ini kan kurang lebih tahu ya. Jadi intinya memang dia paling bisa ada padanan GCS-nya nanti. Next ke GCS-nya. Untuk komponennya semua udah pernah tahu ya. Ada I, verbal I, ada berapa ininya? Poinnya apa aja? Coba review. Rangsang verbal, dulu, nyeri, oke. Kalau M? Oke, apa aja? Oke, yang mana? OB komen ya. Jadi kadang ada yang kebalik sama gerakan spontan, nah itu nggak pernah masuk. Gerakan spontan karena pastinya kayak mengamuk gitu, nah itu nggak masuk. Jadi jangan pernah masukin itu ke GCS. Harus tanya dulu, kasih perintah. Jadi OB komen 6, terus habis itu ketika dikasih nyeri dia ngapain? Kalau 5 lokalisir, jadi localizing ya, harus localizing. 4 withdraw aja tapi nggak bisa localizing. 3 fleksi ya, abnormal flexion, namanya apa? Dekortikasi. Nah dekortikasi ini kalau kalian lihat gambarnya tuh sangat spesifik, jadi bukan sekedar fleksi gini. Karena kalau localizing 5 ya kan gini juga ya, karena kebetulan kita ngasih rasa nyerinya misalnya di sternum, jadi pasien tangannya seperti fleksi, tapi bukan itu yang kita cari. Fleksi, terus kemudian kakinya itu full extension dan rotasi gini, persis banget ya gambarnya. Nah itu sangat spesifik, gerakannya itu memang betul-betul seperti itu, full. Jadi makanya waktu cek GCS harus buka dari atas sampai bawah ya, jadi pasiennya harus bisa kita lihat, kita observasi dari kepala sampai ujung kaki. Kalau 2 ekstensi yang abnormal, jadi abnormal extension atau namanya deselebrasi. Ini juga sama, karena ekstensi dan rotasi, jadi benar-benar respon. Oke.
Nah, ketika M1 ini hati-hati karena yang dilihat itu tidak hanya ekstremitas. Ada kalanya pasien misalnya hemiplegia duplex atau tetraparesis yang kekuatannya 0 sampai 1. Memang nggak bisa gerak gitu, jadi secara kekuatan pun dia nggak bisa gerak, pengen respon tapi nggak bisa gerak. Jadi kalian harus perhatikan apa kira-kira. Kenapa? Ada pilihan apa lagi? Kalau ekstremitasnya tetraplegi atau hemiplegia duplex, padahal kalian mau lihat motoriknya, apa yang bisa kalian lihat dalam hal GCS ini? Bisa lihat respon dari fasikulasi. Ya, kalau fasikulasi kan spontan ya, jadi bukan jawaban dari rangsangan kita kan. Apa kira-kira? Lehernya, oke. Lehernya kenapa? Bisa fleksi atau ekstensi. Lehernya fleksi ekstensi, oke. Apa lagi? Otot kita ada di mana lagi sih? Wajah, iya. Jadi yang itu lihat wajah ya. Kalau pasiennya tetraplegi kan wajahnya harusnya oke kan. Nah, jadi kalian jangan lupa lihat respon di atas. Nggak mungkin tuh pasiennya M1 tapi bisa kedip, itu nggak mungkin. Atau pasiennya bisa buka mulut, itu karena satu kesatuan. Nggak ada tuh yang ngaturnya hanya kaki tangan saja, beda sama wajah, itu nggak mungkin. Jadi memang pastikan dulu pasiennya ini tuh bisa apa, kalian expect dari sana. Kalau memang tetraplegi ya kalian nggak akan expect jawaban motorik dari kaki tangan, cari yang di sini. Atau bahkan M6-nya bisa dengan mintanya bagian ini, lirik kanan lirik kiri, buka mulut, menjulurkan lidah. Ini kan M6, walaupun ininya nggak bisa. Jadi tidak wajib gitu perintah bahwa mengangkat tangan itu adalah untuk buktiin motorik, gitu ya. Jadi harus fleksibel, luas, lihat pasiennya kayak apa. Jangan lupa itu ya. Terus kemudian verbal 5 artinya orientasinya baik. Orientasinya baik tahu dari mana? Bisa jawab apa? Nyambungnya apa? Misalnya saya nanyain kalian pertanyaan yang sulit terus nggak bisa jawab, nggak nyambungnya kan? Nah ini kan bukan artinya nggak V5 kan? Nah, jadi apa sih pertanyaan apa yang kalian harapkan bisa? Waktu boleh, tempat sama orang. Jadi 3 ya, harus 3-3-nya. Waktu, tempat, orang. Berkurang 1 aja udah V4. Jadi harus 3-3-nya ditanyain. Jadi dalam rangka untuk ngecek GCS pertanyaannya harus taktis ya. Cuma 3 itu yang ditanyain. Bukan pertanyaan apakah sakit kepala hari ini, apakah sudah makan, bukan itu. Atau rumahnya di mana, itu bukan itu. Tapi orientasi saat ini. Jadi kita nggak ngejar hal-hal yang memori, bukan. Tapi orientasi sekarang. Jadi karena dia mau menggambarkan orientasi sekarang, pertanyaan bahasanya nih, V-nya dia afasia, dia incapable sebenarnya, ada gangguan bahasa. Tapi sebenarnya sadar, E-nya 4, M-nya 6, kok V-nya 1, pasti ada sesuatu. Pasti ada incapability dari sesuatu. Nah ini saya bahas. Atau pasiennya E-nya kok nggak buka mata, tapi M-nya 6, V-nya 5, bisa ngobrol. Pasti ada sesuatu apa? Misalnya pasiennya ada edema palpebra hebat, nggak bisa buka mata, post-trauma wajah, ya mungkin. Atau jangan-jangan pasiennya ptosis, bisa juga. Makanya dia nggak bisa buka mata. Jadi pasti ada sesuatu ditanya, Pak kenapa nggak buka mata? Kenapa nggak bisa buka mata? Dia akan bilang mungkin berat, bukan rasa ngantuk, tapi dia merasa sulit menggerakkan matanya. Jadi hal-hal kayak gitu harus kita kritisi lah. Pokoknya lihat GCS nih, jangan ditelan mentah-mentah. Coba cek lagi nih pasiennya ada sesuatu. Karena pada kasus neuro GCS ini sangat penting, sering jadi parameter keberhasilan terapi kan, jadi kita harus pantau ketat. Apalagi pada pasien yang memang datangnya penuh kesadaran, gitu ya. Tuh trikinya sih kurasa itu ya, karena dulu kan kalian belajar kayaknya cukup simple, begitu lihat pasien sekarang mungkin makin bingung ya sebenarnya ya. Jadi kok lihat pasien aslinya begini nih gitu, ternyata malah makin membingungkan, tidak secantik yang di buku. Kadang bingung ini berapa angkanya. Nah memang begitu, artinya kalian sudah makin banyak cek pasien, karena memang kadang membingungkan. Makanya harus coba banyak, dan kalian tetap kembali ke kriteria atau penjabaran dari ini ya, kriterianya. Jadi misalnya 5 ya localizing, itu aja yang kalian cari, localizingnya aja supaya nggak bingung. Pasiennya gerak-gerak sih gitu ya, tapi gini-gini apa ya, kira-kira 4 atau 5. Jadi harus sesuai, balik lagi ke definisinya, itu aja ya. Pak, sengeri
sesuai yang mama lakukan sehari-hari aja dulu. Nanti kita kasih feedback sama-sama. Pak, Bapak namanya siapa Pak? Kalau udah dapat GCS silakan ya. Oke, kira-kira berapa? Pertanyaan-pertanyaan tadi aja salah. Iya, disorientasi ya. Jadi istilahnya disorientasi. Karena kalau bingung agak banyak nih. Disorientasi ada satu aja dari 3 tadi ada yang salah, V-nya 4. Tapi pemeriksaan BCS ini kan sebetulnya berulang. Jadi artinya kenapa kita follow up, karena pasien bisa berubah. Misalnya baru sadar hari ini nggak bisa, begitu sadar nggak tahu ini di mana. Kalian bilang ini di siloam ya Bu, lantai segini atau ruangan segini. Coba diingat-ingat, nanti saya tanya lagi. Mungkin nanti sekian siang, tadi pagi, sekarang siang ditanya bisa ya, berarti orientasinya baik. Tadi hanya belum ada data gitu aja. Makanya ulang lagi. Kalau dia nggak tahu jawabannya, kasih tahu dulu, cek lagi. Lalu kayak gitu ya, makanya follow up penting. Kalau 3, meracau gitu. seperti apa meracau? Misalnya ditanya tempat, menjawabnya mungkin orang tidak sesuai konteks. Bedanya sama 4 apa berarti? Bedanya kalau 4 masih konteks yang sama tuh 4, tapi misalnya Bapak ada di mana, dia jawabnya di rumah, padahal di rumah sakit. Baik. 3 biasanya lebih ke patokan jumlah kata sebenarnya. Jadi bisa salah tuh, si 4 juga bisa bilang di mana wortel gitu, bisa aja ya. Jadi tapi jumlah katanya, kalau 3 kadang hanya ngomong satu kata, cuma iya, tidak, aduh gitu aja. Tapi kalau 4 nih masih bisa bentuk kalimat, masih bisa banyak kata-kata walaupun nggak nyambung. Kalau 2? Mengerang ya, itu ini ya, keywordnya mengerang. Jadi bukan bentuk kata, cuma gitu loh, mengerang. Dan biasanya diberikan pada saat diberi stimulasi nyeri. Kalau yang tadi kan pertanyaan ya, verbal. Baru 1, tidak ada respon atau tidak ada suara. Nah dari sini sampai rasakan di atas ini, nah itu confirm yang 5. Tapi kalau kadang hanya sampai sini itu mungkin yang 4. Jadi kasihnya di sini tapi ternyata cuma ke sini, itu sudah yang 4 karena dia nggak flashing ke atas. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan lah. Ada trik-trik dan ada interpretasi yang bisa diambil dari sana. Gitu ya. Oke, saya rasanya itu sih yang harus kalian note nih, karena GCS penting dan kadang tricky. Ada yang mau ditanya lagi? Nah kalau sambil jalan kalian coba lakuin. Kalau ada yang kebingungan, lempar dulu biar kalian bisa discuss nih apa ya, coba sama-sama. Karena kalau belajarnya kan bareng, satu orang mungkin nggak ketemu kasus yang sama gitu. Jadi dalam waktu yang singkat ini ada yang satu ketemu yang menarik, lempar ke grup supaya experience-nya dapat sama. Oke, mungkin kita lanjut ya. Sekarang kita next kita ke yang kaku kudu, ke tanda rasa menial. Jadi ada minimal inilah. Ini ada tanda rasa menial yang akan kita nilai. Pertama kaku kudu. Kaku kudu ini ada beberapa langkah yang mungkin agak detail ya, karena dia termasuk yang sensitivitas spesifisitasnya paling tinggi kalau untuk tanda rasa menial. Ada yang mau coba jelasin dulu langkah-langkahnya ngapain? Misalnya ada pasien, pertama ngapain dulu? Mau cek kaku kudu, langkah apa yang dikerjakan? Mundur lagi. Ada jeda servikal atau enggak? Jadi semua PF ini prinsipnya sama kayak kita beli barang sebetulnya. Lihat dulu kan, selalu lihat dulu ini bagus, pegang, teksturnya gimana, baru beli. Selalu prinsipnya gitu. Jadi hampir semua pemeriksaan fisik pasti ada inspeksinya. Jadi ingat-ingat nih ada inspeksinya nggak ya, apa ya, selalu cari itu, mundur ke belakang. Jadi pada periksa kaku kudu, inspeksinya adalah cari ada kemungkinan cervical injury atau enggak. Caranya lihat jejas di atas clavicula, atau by anamnesis pasiennya ada nyeri di lehernya, atau ada tanda-tanda cervical spinal cord injury, misalnya kesemutan tempatnya habis trauma, ada kelemahan tetraparesis setelah trauma. Nah ini hati-hati, sebaiknya tidak dilakukan. Atau pasien yang jatuh dari ketinggian, high speed injury, multiple injury ya,
skip aja, masih banyak modalitas lain ya. Kemudian setelah yakin, baru kalian cek kudu kaku. Caranya seperti apa? Iya, pegang tangannya, tangan kalian di samping sini, terus digerakin ke kanan kiri. Ya, karena kalau memang ini masalahnya muskuloskeletal problem, misalnya dia ada muscle spasm, spondylolisthesis dan seterusnya, pasti ke kanan kiri juga sakit. Jadi nggak spesifik hanya pada saat fleksi saja. Makanya kita cek kudu kaku dulu. Kalau kudu kakunya aman, baru cek kaku kudu. Caranya gimana? Posisi pasiennya tidur rata, nggak pakai bantal. Jangan lupa ya, tidur rata, nggak pakai bantal. Kalau bednya agak tinggi, misalnya lagi saat itu dingin kan harus diturunkan, jadi harus flat bednya. Terus tangannya yang kudu kaku kan samping, kalau kaku kudu betul. Kita kan di kanan pasien nih, jadi pasti yang tangan ini jadinya jatuhnya ke di bawah kepala, yang tangan kanan di dada. Ditekuk, difleksikan mata kita sambil melihat ke kaki. Karena ini sekaligus bersisi satu, jadi simultan. Makanya pemirsaannya bisa cepat karena biasanya simultan sebenarnya itu kuncinya ya. Dilakukan, ada tahanan nggak, pasiennya ada nyeri atau enggak pada saat difleksikan. Kalau sudah dapat hasil, langsung note, kita konfirmasi sama pemeriksaan yang lain. Apa aja misalnya? Masek caranya? Kakinya lurus, fleksi bisa dipanggul 70 derajat. Jangan lupa dilakuin karena kaki ada dua, kiri dan kanan. Nah, jadi selalu kalau perlakuan pada ekstremitas selalu kiri dan kanan, jangan lupa. Masek juga. Terus kami ini gimana? Betul. Jadi dia fleksi dipanggul dulu, baru lagi ekstensi pada lutut. Jadi kakinya nekuk ini ya. 135 tuh sininya nih, sini lagi. Jadi dari paha sampai ke betisnya ini 135, itu yang dicari. Kalau tahun kebalik biasanya lasek kan depannya L, jadi lurus. Sisanya kernik ya, yang sebaliknya. Jadi gampangnya kayak gitu. Terus kalau udah Brusinski. Nah, Brusinski 1 tadi bisa nyambi sama kaku kudu. Brusinski 2 bisa nyambi sama kernik tadi yang difleksiin ke arah perut. Kalau yang satu fleksi, yang satu mengikuti, kan itu Brusinski. Kalau Brusinski 3 oke, hasilnya adalah fleksi. Jadi cara gampang hafalinnya memang kan dia rasa nyerinya kan di atas, jadi pasti yang menjawab adalah tangan. Dan sebaliknya Brusinski 4, karena dia di suprapubic, pasti yang terdekat yang menjawab adalah kaki. Jadi gampang hafalinnya. Oke, kalau udah kita next ke cranial nerve. Cranial nerve ada 12, ada banyak nih, tapi masing-masing memang punya kepentingan, jadi sangat penting. Misalnya nervus 1 ini sering banget kalian mungkin nggak periksa karena sederhana ya, jadi bawa aja teh, bawa aja kopi. Karena nervus 1 ini sering kena pada pasien-pasien dengan keganasan atau pasien-pasien onkologi agak soft. Sering gejala lainnya nggak terlalu jelas, tapi yang muncul soft sign-nya, jadi gangguan memori, gangguan hidup. Jadi kadang kelewat kalau kita nggak cek, pasien kadang nggak loh. Karena sebenarnya kan hidup ini kalau kita nggak challenge benar-benar, kita nggak tahu. Misalnya kita ke tempat yang bagus sekali, yang satu bilang bau, yang satu bilang enggak. Kadang pikir juga, oh mungkin relatif ya. Atau bilang nih parfumnya menyengat banget. Demikian pemaparan saya untuk rencana pembelajaran mata kuliah kepaniteraan klinik neurologi beserta dengan proses belajar mengajar bersama dengan mahasiswa. Semoga berkenan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.